Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Armando Maranatha Ginting. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai tentang pembelajaran inquiry. Baik, apa itu pembelajaran inquiry? Adalah sebuah model atau strategi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar, di mana mereka didorong untuk secara aktif mencari, menyelidiki, dan menemukan pengetahuan solusi atas suatu masalah secara mandiri. Jadi, guru dalam model ini berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan satu-satunya sumber informasi. Apa sih ciri-ciri dari pembelajaran inquiry itu? Yang pertama adalah berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat kegiatan belajar, aktif mencari dan menemukan informasi, bukan hanya menerima penjelasan. Yang berikutnya adalah aktivitas belajar yang aktif. Siswa terlibat dalam mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi, dan merefleksikan hasil temuannya. Yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Proses ini melatih siswa untuk menganalisis informasi, merumuskan hipotesis, menerima kesimpulan, dan memecahkan masalah secara mandiri. Yang berikutnya adalah guru sebagai fasilitator. Guru tidak mendominasi, melainkan membimbing, memberikan pertanyaan pemicu, dan menyediakan sumber daya. Jadi, yang berikutnya adalah tujuan. Apa tujuan dari pembelajaran inquiry ini? Yang tujuan utamanya yaitu mengembangkan kemampuan intelektual, termasuk kemampuan berpikir sistematis, logis, kritis, dan analitis. Yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan pemecah masalah, melatih siswa untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan mengambil keputusan secara objektif. Yang berikutnya adalah membangun rasa ingin tahu, mendorong siswa untuk aktif bertanya dan menyelidiki berdasarkan minat mereka. Yang berikutnya adalah meningkatkan keaktifan siswa, mengubah peran siswa dari pasif menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mengembangkan berbagai potensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, seperti kemampuan berpikir ilmiah dan kerjasama. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam inquiry ini. Yang pertama itulah orientasi, menyiapkan siswa. Ini adalah tahap awal untuk membangun suasana belajar yang kondusif dan menarik perhatian siswa. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar. Guru menjelaskan secara singkat apa yang akan dipelajari, mengapa itu penting, dan apa yang diharapkan siswa mencapai setelah pembelajaran. Yang berikutnya adalah memberikan motivasi dan stimulus. Guru merangsang rasa ingin tahu siswa dengan menyajikan fenomena, masalah gambar, video, atau pernyataan pemicu yang relevan dengan topik. Misalnya, menunjuk berita tentang kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya. Yang berikutnya adalah mengecek pengetahuan awal, menggali pemahaman awal siswa tentang topik, biasanya melalui pertanyaan atau diskusi. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa didorong untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan diselidiki. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Dari stimulus yang diberikan guru, siswa diajak untuk merumuskan teka-teki atau pertanyaan yang perlu dijawab. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Siswa dibimbing untuk merumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan dapat diselidiki. Misalnya, mengapa harga bahan pokok cenderung naik menjelang lebaran? Penting bagi masalah ini untuk dirumuskan oleh siswa sendiri agar dapat merasa memiliki. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis, dugaan jawaban sementara. Setelah merumuskan masalah, siswa diajak untuk membangun dugaan jawaban sementara atas masalah tersebut. Membangun dugaan. Guru mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk memikirkan kemungkinan jawaban atau penjelasan masalah yang telah dirumuskan. Yang berikutnya adalah mengumpulkan data. Tahap ini adalah inti dari inquiry, di mana siswa secara aktif mencari mengumpulkan informasi untuk menguji hipotesis mereka, yaitu merencanakan pengumpulan data, melakukan eksplorasi dan investigasi. Siswa melaksanakan rencana pengumpulan data, guru bertindak sebagai fasilitator, membimbing dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Mereka bisa bekerja secara
individu dan berkelompok. Yang kelima adalah menguji hipotesis. Secara data terkumpul, siswa menganalisis dan tersebut untuk membandingkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Yang pertama itu adalah menganalisis data. Siswa mengolah dan menganalisis informasi yang telah mereka kumpulkan, membandingkan dengan hipotesis. Siswa mencocokkan hasil analisis data dan hipotesis mereka. Apakah data mendukung hipotesis mereka atau justru bertolak belakang. Yang berikutnya adalah merumuskan kesimpulan. Tahap berikut adalah merumuskan kesimpulan akhir berdasarkan seluruh proses penyelidikan. Menyelidiki, mendeskripsikan temuan. Siswa melaporkan hasil temuan mereka dan menyajikannya. Bisa dalam bentuk presentasi, laporan tertulis, poster, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah kelebihan pembelajaran inquiry. Berikut merupakan beberapa keunggulan utama dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama itu adalah meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Karena siswa secara aktif terlibat dalam proses penemuan, mereka cenderung lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Rasa ingin tahu mereka terpancing, dan proses mencari jawaban sendiri terasa lebih memuaskan daripada hanya menerima informasi. Yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Pembelajaran inquiry memaksa siswa untuk berpikir secara mendalam. Mereka belajar bagaimana merumuskan pertanyaan, menganalisis data, mengevakuasi bukti, dan menerima kesimpulan yang logis. Inilah adalah keterampilan penting yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa dihadapkan pada masalah atau pernyataan yang perlu mereka selesaikan. Melalui proses inquiry, mereka belajar langkah-langkah sistematis yang mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menguji efektivitas solusi tersebut. Yang berikutnya adalah menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri. Dengan menemukan pengetahuan sendiri, siswa membangun rasa percaya diri dan kemampuan mereka untuk belajar dan memahami. Mereka menjadi belajar yang lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada guru. Yang berikutnya adalah melatih kemampuan riset. Siswa belajar bagaimana mencari, mengumpulkan, dan memilah informasi dari berbagai sumber, baik itu buku, internet, observasi, atau wawancara. Ini adalah fondasi penting untuk keterampilan riset. Yang berikutnya adalah solusi untuk tantangan pembelajaran inquiry. Untuk tantangan di atas dapat distrategikan pendekatan yang tepat. Yang pertama itulah waktu yang lebih lama. Solusinya melalui dengan inquiry berskala kecil atau instruktur yang tidak terlalu memakan waktu. Gabungkan dengan metode lain jika diperlukan. Fokus pada kualitas proses daripada kuantitas cakupan materi. Pilihlah topik yang benar-benar esensial untuk inquiry. Yang berikutnya adalah untuk perencanaan dan persiapan guru yang insentif. Solusinya memanfaatkan modul dan paduan inquiry yang sudah ada. Bentuk komunitas belajar guru untuk berbagi ide dan sumber daya. Lakukan pelatihan guru secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan merancang inquiry. Yang berikutnya adalah untuk ketersediaan sumber belajar. Solusinya, libatkan siswa dalam mencari sumber belajar dari lingkungan sekitar. Manfaatkan teknologi seperti internet, digital, dan lain-lain. Bangun kemitraan dengan perpustakaan institusi lain untuk akses sumber daya. Dorong penggunaan buku teks sebagai salah satu sumber, bukan satu-satunya. Untuk rendahnya motivasi awal siswa, untuk penilaian yang lebih sulit, untuk siswa yang belum terbiasa dengan kemandirian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan komitmen untuk menerapkan solusi yang sesuai. Pembelajaran inquiry dapat menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan pengalaman belajar bermakna dan mengembangkan potensi siswa secara optimal. Terima kasih. Saya Armando Maranatha mengucapkan terima kasih. Salam olahraga.